Hai Polines Muda, kembali lagi di podcast Apa Kabar Alumni yang udah memasuki episode 10 nih teman-teman. Kenalin, aku Taskia Putri Aulia dari Kementerian Luar Negeri BEM Polines periode 2022-2023 Kabinet Kolaborasi. Kali ini kita kedatangan alumni yang keren banget loh. Beliau dulunya dari mahasiswa jurusan administrasi bisnis. Siapa ya kira-kira? Pasti Polines Muda udah pada penasaran nih. Langsung saja kenalan yuk Kak. Kepada Kak Wisnu saya persilahkan. Halo, selamat siang. Siang Nabila, Kak. Taskia. Sebenarnya terima kasih ya sudah uh, diberikan waktu untuk bergabung, diizinkan untuk sharing di sini ya. Di acara podcast Apa Kabar Alumni ini ya. Udah episode 10 ya. Keren banget pokoknya, sekarang udah tambah maju ya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Hesti Barata. Saya dulu jurusan administrasi niaga, prodi administrasi bisnis, konsentrasi bisnis internasional. Jadi kalau dulu kan ada konsentrasi ya. Saya angkatan 2007, lulus 2010. Oke, terima kasih Kak. Ya. Wah, lumayan lama juga ya Kak. Betul. Dari 2010 ya. Ya. Oke, langsung saja nih Kak. Gimana nih kabarnya Kak Wisnu? Alhamdulillah baik aja. Harus selalu adaptif dan gesit, itu aja pokoknya. Tapi ini untuk kegiatan sehari-harinya sudah mulai normal apa gimana Kak? Ini kebetulan sudah mulai normal ya. Kebetulan karena dulunya saya kerja di perusahaan, sekarang pindah tapi perusahaan bidangnya bidang lain. Jadi nggak terlalu pengaruh karena bidangnya teknologi kan. Sekarang justru semua udah pakai teknologi. Jadi malah justru tingkat adopsi atau tingkat penggunaannya tambah semakin banyak gitu kan. Oke, untuk Kak Wisnu sendiri sekarang bekerja di mana ya Kak untuk pekerjaan yang saat ini sedang dijalanin oleh Kak Wisnu? Ya. Kebetulan sejak 2018 itu sebelum pandemi ya. Sebelumnya saya kerja di salah satu BUMN dulu sebagai rekrutmen dan pengembangan. Jadi di bidang rekrutmen dan pengembangan. Kemudian dari 2011, kemudian 2018 saya resign untuk menerima tantangan baru, wes. Kita cari tantangan baru lah. Sekarang bidangnya di teknologi. Saya kerja sebagai lead linguist untuk salah satu perusahaan teknologi global. Ya, kita tahu semua lah produknya, ada YouTube, ada Google Meet yang kita pakai sekarang ini kan, ada search engine dan sebagainya, ada Android, nah gitu. Kita bidangnya sekarang berubah gitu. Jadi ketika dulu ada kesempatan, ya sudah saya nggak pikir dua kali untuk istilahnya loncat gitulah. Ya sekarang kesibukannya karena sekarang saya pekerja remote, ya saya di rumah. Saya bikin semacam kantor kecil, ya saya kerja di rumah gitu. Dan mereka sebagai perusahaan, Google menyiapkan alat, semua alatnya lah, alat termasuk koneksinya dan sebagainya untuk bisa saya kerja di rumah seperti itu. Jadi sudah cara bekerjanya sendiri sudah berbeda jauh dengan yang dulu. Karena sekarang kita bisa kerja di mana aja, di kafe, di rumah, dimanapun sambil kerja di jalan. Bahkan sekarang lagi di jalan saya nih. Saya lagi jalan sambil sambil menghadiri podcast Apa Kabar Alumni gitu ceritanya ini. Wah, seru juga ya Kak bisa bekerja sambil disambi-sambi ya Kak. Aduh, multitasking ya. Bisa cepat viral ini multitasking nih. Iya. Ada serunya, ada gaknya pasti kan gitu kan. Tapi kan karena ini sudah pilihan ya saya harus menjalaninya kan seperti itu. Jadi tinggal sebenarnya tuh kita sudah memilih apa ya, kita harus bertanggung jawab seperti itu. Kalau mau enak ya sebenarnya di kantor pun sudah enak kan seperti itu. Sama-sama terima gaji tiap bulan, karirnya sudah oke dan gitu. Tapi kenapa pindah ya itu, kadang-kadang tuh kan kita perlu tantangan baru, kita perlu menyesuaikan diri, apa sih yang lagi happening, apa lagi trending di luar. Kita pengen ikut sama orang-orang terbaik, kita pengen kerjasama sama orang-orang terbaik.
kita ingin bekerja sama dengan orang-orang terbaik yang itu meng-create sesuatu yang kemudian dipakai oleh orang banyak. Itu sebenarnya dari dulu saya kepengen itu, cuman baru kesampaian 2018 itu. Oh ya, keren banget nih teman-teman. Mungkin langsung dilanjut aja ya Mas. Untuk kan tadi Mas Wisnu lulusan tahun 2010 ya kalau nggak salah. Nah, 2010 ya. Betul. pada saat itu tentunya kan udah beda ya Mas sistem perkuliahan yang dulu sama sekarang. Nah, sistem perkuliahan yang waktu itu Mas Wisnu jalani gimana nih Mas? Sistem apanya ya sebenarnya kan banyak. Sistem perkuliahannya mungkin dari masuknya dari pagi sampai sore terjadwal atau ada jadwal malam juga kayak gitu Mas. Oh iya, baik. Kalau jadwal malam sih nggak ada. Kalau dulu sih masuk jam 7 ya. Jam 7, selesai jam 2 atau jam setengah 4, seperti itu. Jadi seperti sekolah kayak waktu SMA. Ya, kalau sekarang nggak tahu, nggak update lagi sih. Terakhir kali ke sana mungkin dulu waktu rekrutmen tahun 2000. Saya dulu kan HRD ya, saya rekrutmen di Polines sama Undip tuh tahun 2009. 2000 berapa ya? 2017 mungkin sekitar itu. Jadi masih sering kontak sama kaprodinya, sama yang bagian karirnya gitu. Kalau sekarang sih nggak terlalu update ya. Iya Mas, untuk saat ini juga kalau di AB tuh masih jarang untuk kuliah malamnya. Kebanyakan cuma sampai sore Mas. Kayak gitu. Kalau mungkin yang di teknik bisa sampai malam-malam Mas. Oh iya, betul ya, kayak dulu sih kalau teknik kan memang sering ada praktek dan sebagainya ya, praktikum ya namanya. Yeah. Ya yang mirip sih. Tapi kalau dulu paling setengah 4, kalau AN, AK itu setengah 4 kayak udah maksimal kalau nggak salah saya ingat ya. Kalau dulu prakteknya gimana Mas? Terjadwal atau sesuai matkul apa ada hari tertentu buat prakteknya Mas? Sesuai matkulnya kalau dulu. Sesuai matkul. Jadi matkulnya apa ya jadwalnya praktek ya kita praktek di dalam. Karena praktek perkantoran, praktek pengolah kata gitu-gitu kan, ada programming kan dulu ada. Seperti itu. Jadi tergantung mata kuliahnya. Untuk mungkin bisa sharing nih Mas, mata kuliah yang Mas Wisnu dulu paling favorit Mas. Masih inget gak Mas? Iya pasti. Saya dulu paling suka bahasa Inggris memang, karena memang senang banget bahasa asing. Itu kenapa saya gabung ke Google ini kan bidangnya kan juga linguistik kan. Jadi bidangnya linguistik, saya bersaing dengan orang-orang sastra. Jadi ceritanya itu seperti itu. Jadi kayaknya yang non sastra cuma saya di sana. Kebetulan cuma saya. Dan kalau yang lain paling programming saya suka sih. Saya suka programming. Web design gitu-gitu suka sih. Iya. Oke, mungkin dilanjut ya Mas, kan dulu kan kuliah juga mendapatkan hard skill dan soft skill. Tentunya juga di pekerjaan pastinya sangat dibutuhkan kan ya Mas. Ya, nah, pasti. Hard skill sama soft skill tuh lebih penting yang mana sih Mas, atau sama pentingnya Mas? Kalau hard skill dan soft skill jelas sama pentingnya, tapi kalau porsinya sama apa enggak jelas beda. Tapi kan setiap perusahaan itu beda. Setiap perusahaan cara pandangnya beda. Artinya gini, ada perusahaan yang dominan di hard skill, dominan di keterampilannya. Jadi ketika dia mengetes ya, sepanjang kamu terampil, kamu bisa meskipun tes semacam tes kompetensi yang soft skillnya agak biasa, ya pasti diterima. Tapi ada beberapa perusahaan, dan terutama perusahaan BUMN ya, sama perusahaan multinasional sekarang malah justru sepanjang pengalaman saya dulu sebagai HRD ya, dari 2011 sampai 2018 itu, bahwa yang kita ambil justru yang dominan di soft skill-nya. Jadi artinya gini, satu angkatan lulus, orang yang pinter, misalnya satu angkatan 1 juta, kita nyari orang yang pinter 100.000 itu gampang. Tapi cari orang yang kompeten, misalnya integritas, kamu mempunyai integritas, terus motivasi berprestasi dan sebagainya seperti itu,
itu sulit nyarinya. Motretnya harus pakai psikotes. Itu yang kita cari. Kalau dulu saya di perusahaan, ketika ada orang dengan hard skill-nya tinggi, tapi soft skill-nya rendah, saya lebih milih orang yang hard skill-nya sedengan, bukan rendah ya, tapi sedengan, cuman soft skill-nya tinggi. Jadi kita dulu memotret calon karyawan tuh pakai alat yang namanya kamus kompetensi. Jadi tiap perusahaan tuh punya kamus kompetensi. Nah ini penting nih buat calon teman-teman yang nanti mau lulus atau fresh graduate ya, target untuk podcast nih ya. Buat yang dengerin di sini, bahwa coba kalian pelajari apa sih kamus kompetensi itu, dan setiap kalian melamar, misalnya kalian mau lembak ke PLN, Pertamina, kalian coba lihat PLN tuh punya slogan apa, punya apa namanya ya, punya moto apa, punya, dan mereka biasanya di website ada, mereka cari karyawan yang kayak gimana, karyawan mereka kayak gimana, kamu cari di situ dan kamu bandingkan sama kamu, udah terpotret belum dalam diri kamu. Kalau belum ya kamu coba sesuaikan. Artinya perusahaan itu minta standar seperti itu dan kalian harus istilahnya bisa mengikutinya, bisa sesuai apa dengan yang mereka minta. Biasanya HRD seperti itu, mereka memotret seperti itu. Berarti kita harus menyiapkan dua-duanya ya Mas, antara hard skill dan juga soft skill harus seimbang juga ya Mas? Iya betul, seimbang juga. Tapi kan kalau hard skill kan bisa istilahnya kelihatan ya, kalau anak, contoh nih anak administrasi bisnis apa sekarang hard skillnya yang benar-benar ditekankan sama jurusan. Ya pengetikan, desain gitu-gitu sih Mas. Pengetikan sama desain. Oke, sekarang gini, pengetikan misalnya saingan kalian dari Polban, ada PNJ, Politeknik Jakarta, apakah mereka cara mengetiknya tidak lebih bagus dari lulusan Polines? Belum tentu juga kan. Saya kira rata-rata hard skill itu rata-rata dan bisa dipelajari. Hard skill itu relatif bisa dipelajari. Itulah kenapa saya pengen menanamkan sharing ya, menanamkan mindset bahwa kalau nyari hard skill itu gampang istilahnya dan bisa dipelajari, tapi kalau soft skill ini kalian harus punya di situ. Karena harus punya motivasi berprestasi. Artinya gini, ketika kalian diberi nanti gunanya apa buat perusahaan gini. Ketika kalian dibebani pekerjaan A dengan target sekian misalnya, kalian yang dalam benak kalian bukan hanya untuk sekedar memenuhi target, tapi harus melampaui target seperti itu. Itu gunanya kompetensi itu dipotret sejak awal. Itu pentingnya di situ. Dan kenapa perusahaan saya dulu itu mencari karyawan yang dominan di soft skill-nya karena hal-hal seperti itu. Karena kita semua meyakini dan disepakati oleh direksi bahwa hard skill bisa dipelajari. Kalau soft skill ini yang nyarinya agak tricky karena butuh tools, butuh alat. Ada psikotes tertulis, ada wawancara dan sebagainya. Nah, itu yang tantangan buat perusahaan nyari seperti itu. Gitu. Jadi mungkin agak beda dikit mungkin ya sama teman-teman yang lain mungkin menyampaikannya, karena kan setiap perusahaan juga strateginya pasti beda-beda seperti itu. Ya, baik, ini teman-teman bisa dijadikan buat pengetahuan teman-teman juga mengenai hard skill dan soft skill yang dibutuhkan oleh perusahaan kayak gitu. Mungkin selanjutnya ini kan Mas Wisnu juga sudah lama ya Mas terjun di dunia kerja. Nah, dunia kerja pada saat ini tuh seperti apa sih Mas? Gini sebenarnya, sekarang itu sebenarnya kan udah jauh beda. Cara orang bekerja sudah beda, perilakunya sudah beda. Saya dulu sebelum resign sudah tren namanya isu disruption atau disrupsi. Artinya gini, tenaga manusia ini lama-lama akan tergantikan dengan beberapa bidang yang sudah terbukti tergantikan dengan mesin. Bahkan bukan cuma mesin tapi sekedar algoritma. Manusia itu tenaganya sudah tergantikan barang yang namanya algoritma. Makanya kita harus adaptasi. Kita yang harus adaptasi gimana cara penggunaan teknologinya, gimana cara kerjanya gitu-gitu. Jadi kita nggak bakal tersisih, kita bakal tetap relevan gitu dengan kemajuannya. Jadi kalian pengen apa, ya udah pelajari aja. Kita kan nggak tahu ke depan tuh trennya bakal seperti apa. Yang jelas kita siapkan aja bekal dari hard skill, dari soft skill untuk tetap relevan di kemajuan zaman seperti itu, Mbak.
ya, menarik sekali ya Mas mengenai dunia pekerjaan saat ini. Eh, Mas Wisnu kan juga dulu tuh kebetulan sebagai HRD juga ya Mas. Pastinya kan udah tahu nih bagaimana cara mencari lowongan pekerjaan dan juga persiapan buat nanti melamar gitu Mas. Ya, kalau melamar pekerjaan ya, yang pertama tetap minat sih ya kalau saya tuh. Menurut saya minat, terus sampai melihat diri itu seperti apa. Jadi artinya melihat minat, melihat bakatnya seperti apa. Misalnya nih dari semester 3 sudah pengen kerja di sini gitu. Atau bahkan pengen wirausaha gitu. Jadi harus benar-benar disiapkan. Jadi persiapkan misalnya mau kerja di perusahaan juga nggak masalah. Semuanya bagus kan. Cuma tinggal disiapkan aja, siapkan fisik, siapkan mental. Sebenarnya gini, siapkan aja ketika kalian mau kerja di perusahaan A, ya perusahaan A itu mensyaratkan karyawan yang seperti apa. Bisa tanya-tanya ke lulusannya yang sebenarnya kerja di sana, atau lihat-lihat di website-nya, pasti kan ada. Gitu. Artinya kita itu nggak boleh jadi orang yang rata-rata. Kita harus di atas rata-rata untuk dapat diambil. Apalagi persaingannya kan semakin ketat ya nanti ya. Makin ketat bukan sama sesama manusia, tapi saya bilang tadi sama mesin, sama algoritma kan gitu. Jadi memang tantangannya semakin ke sana semakin menantang. Gitu, Mbak. Jadi harus disiapkan untuk kalau mau melamar ya siapkan lamaran yang bagus kan bisa sekarang kan banyak ya media sosial yang menyediakan tips untuk melamar, bagaimana cara menulis lamaran yang bagus, bagaimana cara menghadapi wawancara gitu. CV sama pengalaman. Pengalaman tuh nggak harus pengalaman kerja ya, pengalaman organisasi penting banget, asli itu paling penting. Pengalaman organisasi, nggak cuma di kampus, di luaran juga penting banget. Oke, untuk selanjutnya kan tadi Mas Wisnu sempat nyinggung masalah wawancara. Dalam melamar pekerjaan juga salah satunya kan juga mestinya ada wawancaranya juga ya Mas. Ya, Mungkin bisa dijelaskan persiapan apa saja Mas yang bisa disiapkan oleh mahasiswa untuk melamar ini, untuk wawancara Mas? ya. Kalau persiapan sih lebih ke persiapan fisik ya, kalau misalnya saya ya. Karena gini, apa yang ada diri kamu itu nanti bakal dipotret nggak sesuai apa yang terlihat pada diri kamu, tidak sesuai dengan apa penampakan apa ya namanya istilahnya, apa yang kamu tampakkan seperti itu. HRD itu bisa menggali dalamnya seperti apa. Kamu sebenarnya yang kamu bicarakan di ketika wawancara sama kepribadianmu asli itu sebenarnya ada gap gak sih, beda gak sih, yaitu mereka HRD coba memotret itu dalamnya kamu. Jadi sebaiknya kalau saya siapkan secara fisik aja dan mental, paling penting itu mental. Dan kedua, kamu harus menjadi versi terbaik dari dirimu. Jangan mencoba jadi orang lain, jangan mencoba menjadi diri sendiri apa adanya. Jadi harus mencoba menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, seperti itu. Artinya gini, ketika kamu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, maka kamu misalnya kamu nggak terima di perusahaan A, ya memang kamu memang nggak menurut saya ini kamu memang belum cocok aja saat itu, belum fit untuk di perusahaan itu. Mungkin kamu udah disiapkan untuk fit di perusahaan lain yang lebih besar justru. Karena benar-benar kejadian dulu saya di AD saya cerita dikit ya. Dulu sempat ada karyawan kita potret kepribadiannya itu perfect, hard skill perfect, soft skills perfect. Tapi kita nggak cocok, nggak fit. Kenapa? Ya karena terlalu tinggi, kita nggak bakal terima juga karyawan yang terlalu tinggi. Bakal banyak dampaknya nanti ke kompensasi dan sebagainya. Itu jadi pertimbangan juga buat HRD. Mungkin buat pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan waktu wawancara itu apa Mas? Kalau boleh tahu. Ya, kalau saya sebagai HRD paling kita problem solving ya. Problem solving misalnya, ya kayak saya sampaikan tadi, pernah pengalaman organisasi atau pengalaman kerja sebagai apa, terus punya kendala apa, terus bagaimana cara menyelesaikannya. Di situ kalian bakal terpotret paling tidak dua hal. Keterampilan kalian dalam menceritakan secara runtut itu penting banget. Itu artinya kan apa ya namanya, skillnya berbicara di depan umum udah terpotret dulu.
yang kedua problem solving, yang ketiga motivasi berprestasi. Itu paling tidak sudah terpotret. Itu paling sebenarnya banyak sih, sebenarnya banyak yang bisa kita potret. Itu kita punya toolsnya, punya alatnya sebagai HRD itu. Oke, makasih Mas. Menarik ya teman-teman buat dijadikan pengetahuan juga. Nah, mungkin ini yang terakhir nih Mas. Mas Wisnu mungkin bisa memberikan motivasi kepada mahasiswa, terutama mahasiswa yang akan lulus, Mas. Ini kan udah tingkat akhir. Kebetulan saya juga tingkat akhir udah mau lulus, Mas, dan akan mencari pekerjaan selanjutnya gitu, Mas. Ya. Sebenarnya kita sebelum lulus tuh harus ini ya, harus udah tahu ya, misalnya kita mau ngapain sih kita setelah lulus, kita mau di perusahaan apa atau mau wirausaha, harus dari jauh-jauh hari kita tentukan. Jadi dari situ kita tahu kita harus ngapain. Misalnya kita mau kerja di A, ya kita pelajari seluk-beluknya apa dan sebagainya, tanya-tanya dan sebagainya. Tapi ya itu kan apa ya namanya ya, sebagian porsinya sebenarnya konsentrasi kalian ya yang pertama harus lulus dulu kan gitu. Iya. Lulus dulu, nilainya baik, seperti itu, selesaikan kewajiban yang di organisasi dimanapun gitu. Artinya kan itu jadi bekal kalian nanti ketika di dunia kerja atau dimanapun. Itu pertama. Yang kedua, jangan membatasi diri dengan atau apa, saya harus belajar di bidang-bidang ini aja, nggak mau yang lain. Nah, gitu. Itu ya sebenarnya menurut saya pribadi itu kurang tepat, karena kita harus tetap relevan kan. Seperti saya kan di bidang AN tapi kerjanya di HRD kan, beda lagi. Di HRD kemudian loncat lagi di bidang bahasa sekarang, di linguistik kan. Saya quality auditor sekarang. Itu perusahaan teknologi lagi kan, berarti kan agak jauh. Artinya gitu, kita nggak boleh membatasi diri kita untuk belajar. Itu sih dari saya. Ya, makasih Mas Wisnu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sharing dan berbagi ilmu dengan kita semua tentunya, dan juga dengan Polines Muda. Semoga Mas Wisnu diberikan kesehatan dan makin sukses ke depannya. Makasih banyak ya Mas Wisnu. Terima kasih banyak buat sharingnya. Ya, sharingnya sangat bermanfaat. Ya, amin. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman Polines semua. Pokoknya semangat, semoga cepat lulusnya, segera dapat kerjaan, segera cepat karir kita bangun bareng-bareng, kita berkarir bareng-bareng gitu ya. Kita mengisi Indonesia guys. Semoga lancar juga TA-nya ya. Amin. Skripsi atau TA namanya sekarang ya? Kalau D3 masih TA Mas, untuk D4-nya skripsi. Oh gitu, udah ada perubahan namanya ya, D4 ya. Oh ya, oke, semoga lancar lah ya. Ya, amin. Ya, semoga lancar semua. Salam juga buat teman-teman di BEM dan di AN ya. Iya, siap Mas. Ya, kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan untuk kontak. Iya Mas. Makasih banyak Mas Wisnu. Terima kasih. Sekian podcast Apa Kabar Alumni episode 10 pada kali ini. See you di episode selanjutnya. Bye-bye.